Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader. Oke, jadi ini buat teman-teman yang mungkin berencana untuk menguji strategi yang kelihatannya sangat profitable gitu ya. Jadi kalau untuk menguji tentu kita butuh namanya backtest dengan kualitas history itu yang bagus. Ya mungkin di atas 90% ya harusnya ya. Ya sekitar 99%-an gitu. Tapi gimana caranya kalau kita backtest bisa sampai segitu untuk kualitas historinya? Kalau misalnya kita ambil contoh di sini ya, teman-teman. Nah, di sini misalnya ini contoh kita menggunakan broker IC Market. Kalau kita langsung backtest dari MetaTrader-nya, teman-teman, kita sulit sekali untuk mencapai kualitas histori sampai 99%, teman-teman. Itu umumnya biasanya dapat di 90% ya. Atau biasanya kadang lebih kecil ya. Ya, seperti ini yang EA kita bikin kemarin ya, namanya CC. Kalau kita lihat untuk ke sininya, di sini kelihatan kalau modeling quality atau history quality-nya itu di 85% ya teman-teman. Ini malah di bawah 90%. Kadang-kadang kita itu bisa dapat sampai 90%. Artinya apa? Ya kalau kualitas historinya jelek ya atau di bawah 90% itu biasanya memang tidak akurat ya teman-teman. Biasanya tidak mirip dengan kondisi pasar sebenarnya ya. Jadi banyak yang mungkin kelewat ya teman-teman. Biasanya hasilnya cenderung lebih terlalu bikin kita optimis gitu ya. Bisa jadi agak bagusan gitulah teman-teman ya. Di sini profitnya 75%, history quality 85% ya. Jadi masih jauh sekali dari kondisi market yang sebenarnya. Terus gimana Bang caranya biar kita dapat history quality yang 99% gitu? Teman-teman ada ya mungkin ini sebagian sudah tahu ya. Itu namanya tick story ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Cari saja di Google tick story. Nah, tampilan websitenya seperti ini. Jadi tick story ini termasuk apa ya? Sebuah website yang menyediakan layanan untuk kualitas history ya. Untuk datanya itu diambil dari broker Dukascopy ya teman-teman ya. Nah, di sini ada pilihan ya. Kalau untuk yang tick story ini ada yang gratisnya kalau teman-teman mau, tapi terbatas ya. Setahu saya itu untuk backtestnya itu di bawah 1 tahun gitulah ya. Itu historinya bisa sampai 99,9%. Kalau mau yang lebih apa ya fleksibel gitu ya, kita pakai yang standar ya, harganya $88. Ini sekitar 1.500-an lah ya kalau kurs sekarang gitu. Kalau yang pro ya segini ya, harganya lebih tinggi lagi. Nah, sekarang kita buktikan saja teman-teman ya. Kita masuk ya, teman-teman kalau tertarik download saja ya langsung di sini kan ada yang gratis kalau misalnya mau coba-coba gitu ya. Mau coba-coba sendiri, kita buka saja di sini ya. Ini tick story, tampilannya seperti ini yang versi standar ya teman-teman. Ini saya beli yang standar tadi ya. Settingannya gampang kok teman-teman ya. Nanti tinggal dipilih gini ya, ini di file kemudian setting. Nah, di sini untuk datanya nanti mau disimpan di directory apa gitu ya. Kemudian MT4 settingnya seperti ini ya. Tinggal dipilih bagian ini saja. Ini MT4 selection, tinggal kita klik seperti ini. Nanti tinggal dipilih ya. MT4-nya mau pakai MT4 yang mana gitu. Kalau yang lain-lain kita biarkan default saja. Kemudian kalau untuk pengen cari misalnya untuk pairnya apa gitu, di sini ada komoditas, ada forex, ada kripto gitu ya teman-teman. Mau di backtest yang mana? Misalnya di sini kan sudah saya download ya, cool. Di dari 2010 sampai 2025 nih kemarin lah ya. Caranya kita download dulu gini ya teman-teman. Kalau misalnya sudah punya gitu ya, kita download dulu nih dari rentang waktunya kapan ke kapan gitu ya, misalnya 1 bulan atau 1 tahun, 6 bulan terakhir gitu lah ya. Nah nanti kita download gitu, misalnya ini kita ambil contoh lah ya, misalnya kita ambil di sini forex, kita ambil contoh ini AUD/CAD misalnya, kita mau di sini kita download ya, misalnya last week saja seperti ini ya, dari 13 ini biar cepat saja. Nanti kita klik OK seperti ini. Nah di bagian bawah akan muncul progresnya. Nah, seperti ini ya. Nanti ini 0 nih, yang 0 ini menunjukkan presentase dari apa ya, download gitu ya, teman-teman ya. Kalau 0 berarti masih 0% gitu ya. Oke, sekarang ini proses downloadnya sudah selesai ya, teman-teman ya. Seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman, kita tinggal ekspor ke MT4 ya, teman-teman, seperti ini. Kita ekspor. Nah, kita pilih ya, ini kan dari tanggal 13 bulan 3 kemarin. Ya, kita pilih ya dari from date ini 13 ya, kita pilih 13. Bulan 3 kemarin ya. Jadi ini kita pilih ini.
13. Nah, ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau sudah, kita tinggal klik OK saja di sini. Nah, dia progres lagi. Nah, ini kalau mau diekspor tentu di sini sudah disetting ya teman-teman ya. Di bagian MT4 ini sudah dipilih untuk MT4-nya. Kalau belum ya harus dipilih dulu gitu ya. Jangan kosong, nanti dia ibaratnya itu nyasar ya, diekspor kemana gitu. Ya, dia sudah selesai untuk mengekspornya ya teman-teman. Nah, caranya kalau untuk masuknya teman-teman ya. Nah, ini termasuk yang penting ya. Jadi kalau kita masuk ke MetaTrader-nya itu, kita jangan masuk dari desktop ya. Misalnya ini kan saya installnya atau connect-nya itu ke MT4 yang ini ya teman-teman ya. Jadi kita jangan buka lewat sini, tapi bukanya lewat Tickstory ya teman-teman. Ya, ini buat yang belum tahu ya teman-teman ya. Sini ke tool ya, ini ada launch MT4 ya atau F8 itu shortcutnya. Kita klik seperti ini. Nah, sekarang dia sudah terbuka ya teman-teman ya untuk MT4-nya. Tadi kalau kita mau lihat itu untuk file hasil ekspornya, kita bisa masuk ke file, open data folder di sini teman-teman. Nah, di sini ada tester ya teman-teman ya, ini folder tester, kita double klik saja. Kemudian di sini ada history ya, kita pilih. Nah, ini dia. Nah, ini yang XAUUSD ya teman-teman ya. Ini yang panjang ya. Ini yang saya sudah ekspor kemarin. Ini audit CAD. Ini jadi banyak ya time frame-nya karena tadi kan tidak kita pilih ya teman-teman. Kalau mau kita pilih ya bisa saja time frame-nya mau yang apa. Misalnya yang tadi seperti ini. Nah, di bagian sini ada mau dipilih apa, mau misalnya M15 saja, yang lain enggak, atau 2 time frame gitu ya. Kalau kita biarkan langsung seperti itu, nanti jumlah ekspor time frame-nya itu semuanya ya teman-teman ya, kalau kita nggak pilih. Dan itu bisa jadi terlalu besar ya teman-teman ya. Nah, di sini bisa kelihatan ya. Ini kalau yang XAUUSD ini time frame-nya kan 5 menitan. Ini untuk durasi 10 tahun dari 2014 sampai 2025 ya, 10 tahun lebih dikit itu saja. Satu time frame saja bisa sini ya teman-teman ya. 8 GB ya, 8,8 ini hampir 9 GB gitu. Itu satu time frame. Kalau misalnya di sini ada banyak time frame, ya ini 8 kali sekian saja teman-teman ya. Misalnya 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Kalau 5 saja sudah 40 GB ya teman-teman ya. Itu memorinya bisa-bisa nggak cukup ya teman-teman ya kalau misalnya diekspor semua gitu. Nah, sekarang kita coba saja untuk backtest ya. Oke, di sini kita coba di pair XAUUSD saja yang sudah sudah pasti ada datanya lebih panjang. Kita backtest ya. Di sini dari Maret misalnya kita ambil dari Januari seperti ini. Kemudian kita klik start saja. Oke, sudah selesai untuk backtestnya. Dan kalau kita lihat untuk di sini ya, modeling quality-nya teman-teman ya, di sini bisa kelihatan ya, itu 99,9% ya, alias mendekati akurat ya. Jadi kalau di sini ada 40 transaksi ya teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat di bagian yang tadi kita backtest itu ada 38 transaksi. Dan profitnya di sini lebih besar ya. Kalau kita lihat di sini cuma 61 teman-teman. Kalau di sana tadi sekitar 75. Jadi ya gitu ya. Kalau kualitasnya tidak mendekati kondisi pasar yang sebenarnya itu ya kadang kita jadi salah gitu ya teman-teman ya. Kita pikirnya kita akan mendapatkan profit sekian dalam waktu sekian gitu ya. Tapi setelah fakta di pasarnya malah tidak seperti itu. Kalau dari modeling quality yang seperti ini bisa ya mepet-mepet lah ya, mepet-mepet akurat gitulah ya. Ya nggak bisa 100% akurat ya, tapi sudah mirip-mirip gitulah ya teman-teman. Tapi tentu saja walaupun ini sudah sangat mirip, ini tidak bisa menjamin keberhasilan trading di kedepannya ya, karena situasi market ke depan ya punya situasinya sendiri. Jadi kita nggak ada jaminan apa-apa walaupun kita sudah punya modeling quality sedemikian rupa gitu teman-teman ya. Ya backtest ya cuman backtest saja gitu ya, itu kita menguji di masa lalu. Nah, tapi kan minimal kita sudah punya gambaran yang lebih baik ya dari strategi kita gitu ataupun EA kita gitu. Jadinya kita bisa lebih realistis gitu atau mungkin lebih optimis kalau hasilnya bagus gitu. Oke teman-teman, sebenarnya ini pengen saya share tapi terlalu besar ya teman-teman, dan mungkin juga belum tentu cocok ya dengan apa yang akan teman-teman backtest ya.
Wong satu time frame saja satu pair ini jumlahnya sekian ya, 8,8. Jadi kalau pengen saya bagi sekian time frame dan sekian pair itu mau berapa gigabyte ya teman-teman ya. Jadi ya teman-teman ya silakan dicari sendiri lah ya. Kalau misalnya mau backtest yang sedemikian rupa, kalau misalnya sudah yakin dengan strateginya. Tapi kalau mau cuman menguji apakah strategi atau AI yang kita bikin itu sesuai menjalankan seperti rule yang kita inginkan, ya nggak perlu backtest yang sampai segini ya teman-teman ya. Ini kalau misalnya kita sudah mantep, AI-nya sudah fix gitu ya, kita pengen uji lebih panjang dengan kualitas yang lebih bagus, historinya ya pakainya ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.